Beating up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a time and ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan 4 orang, tapi 1 orang lagi berhalangan untuk hadir. Saya Rina Supiani, saya Yesti Ilyasari, Saya Ananda Gita Tiara, dan rekan kami yang tidak bisa hadir, Sari Bandung Rumbara. Di sini kami akan mewawancarai 2 orang narasumber. Yang pertama dari orang tua dan yang kedua dari anak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Izin mewawancara untuk tugas pendidikan karakter. Kalau boleh tahu, ini dengan Bapak siapa ya? Ini bapaknya Ananda Gita Tiara, Ananda Gita Tiara. Namanya Maaf, Nan Sofyan. Oh, ya. Profesinya apa Bapak? Profesinya sekarang nganggur, pensiunan. Sudah tidak punya pekerjaan sekarang ini. Pensiunan. Ya. Baik. Bapak, Ya. Bapak boleh mulai wawancaranya? Silakan. Boleh dimulai sekarang wawancaranya? Ya, bisa dimulai. Pertanyaan pertama akan diajukan. Baik, pertanyaan pertama, apa metode atau cara yang digunakan Bapak untuk menanamkan nilai hormat dan kepedulian pada anak? Sebetulnya hormat terhadap orang tua, anak terhadap orang tua, maksudnya gitu kan? Hormat anak terhadap orang tua itu sekurang-kurangnya mencakup 3 macam. Pertama, hormat dalam perkataan, hormat dalam sikap, dan perbuatan. Nah, ini yang perlu ditanamkan kepada anak oleh setiap orang tua supaya anak itu betul-betul memiliki sifat hormat terhadap orang tua. Nah, hormat terhadap orang tua ini selain adat ketimuran juga keharusan itu menurut agama kita di dalam Al-Quran itu dijelaskan, bahkan perintah Allah itu urutan kedua setelah larangan musyrik. Larangan musyrik kepada Allah, wala tusyrika bihi syai'a wabil walidaini ihsanan. Jadi baik terhadap orang tua, harus baik terhadap orang tua. Nasihat Luqman dalam surat Luqman itu perintah jangan musyrik, kemudian harus baik kepada orang tua. Nah, baik terhadap orang tua atau hormat terhadap orang tua ini tadi disebutkan mencakup diantaranya kata-kata atau perkataan, sikap, dan perbuatan. Nah, metode ataupun cara menanamkan sifat hormat anak terhadap orang tua, pertama bisa dengan nasihat, dengan pepatah, dengan kemudian yang selanjutnya yang paling penting adalah contoh. Jadi percuma kalau kita menasihati anak tetapi kita tidak melakukannya. Perintah yang paling baik, contoh yang paling baik adalah perilaku kita sendiri. Jadi kita harus berkata baik, kita menanamkan nasihat kepada anak itu supaya berkata baik, tidak boleh kasar. Kemudian bicara seperlunya, tidak perlu membicarakan hal-hal yang tidak perlu. Tuh, kemudian di dalam perbuatan banyak. Umpamanya kalau orang tua menyuruh atau meminta bantuan atau menyuruh kepada anak dalam perbuatan harus turut, harus mengikuti, harus harus taat kepada orang tua. Jadi baik perkataan ataupun perilaku, baik dengan nasihat ataupun contoh perbuatan orang tua, maka anak harus mengikuti, harus turut terhadap perintah orang tua. Itu saja sementara. Baik, terima kasih Bapak. Lanjut ke pertanyaan kedua. Ya.
Pertanyaan kedua, bagaimana Bapak memberikan contoh kepada anak agar penanaman nilai tersebut bisa dilaksanakan dengan baik oleh anak? Ya, tadi pertama kalau kita menasehati, kalau kita menyuruh, kalau kita istilah sudah memapatahan, tapi kalau tidak diberikan contoh oleh kita ataupun kita tidak pernah melakukannya, maka jelas anak itu ya mengerjakannya juga kemungkinan hanya setengah-setengah. Contoh lah, kalau kita anak harus turut kepada kita umpamanya mengerjakan pekerjaan ringan di rumah. Itu saja tidak perlu pekerjaan yang berat. Pekerjaan membantu pekerjaan yang ringan di rumah seperti mencuci baju sendiri, kemudian membersihkan lantai, menyapu, kemudian mencuci piring, itu juga termasuk pekerjaan yang perlu ditanamkan kepada anak selain membantu pekerjaan orang tua, membiasakan diri anak itu nanti ataupun kelak bisa mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, jadi pertama selain dengan perkataan dengan nasihat, nah dengan contoh yang baik pun sangat diperlukan. Yang paling penting contoh, sebab di dalam keterangan contoh adalah perintah yang paling baik ataupun contoh adalah eh, contoh adalah contoh adalah atau perilaku kita yang baik adalah contoh yang paling berguna bagi anak bagi orang lain gitu. Jadi percuma kita menyuruh tapi kita sendiri tidak pernah mengerjakan itu sama saja dengan bohong itu mah kurang-kurang apa kurang berguna, kurang tepat gitu. Itu sementara. Gitu, no, pertanyaan. Pertanyaan ketiga, Ya. Baik, untuk pertanyaan ketiga mengenai hambatan. Apakah ada tantangan atau hambatan yang dihadapi Bapak dalam menanamkan nilai rasa hormat dan nilai kepedulian ini? Eh, Tantangan sih banyak ya, apalagi saat ini ya. Tantangan pertama dari anak itu sendiri, yang kedua tantangan dari lingkungan atau dari sekitarnya. Pertama kalau dari diri sendiri, maaf ya, maaf sekarang anak-anak kan mempunyai ini gadget atau HP ya. Nah itu HP sebetulnya kalau di rumah menjadi tantangan yang paling berat bagi orang tua untuk menugaskan sesuatu pekerjaan kepada anak. Dia asik dengan HP-nya, asik dengan permainannya, sehingga seandainya disuruh atau ditugaskan sesuatu itu agak lamban ya. Jadi mungkin karena sedang tanggung permainannya, nah itu apa pekerjaan untuk dikerjakan itu agak lambat. Itu yang pertama. Yang kedua, kan sekarang banyak pengaruh-pengaruh yang negatif, yang kurang baik dari luar yang dilihat eh, dari dari HP ini. Nah, tapi dengan pengawasan orang tua yang ketat, dengan pengawasan orang tua yang benar-benar tidak membiarkan anak sebebasnya memainkan HP, mudah-mudahan itu bisa. Tantangan sih ada. Nah, kemudian kalau dari lingkungan sekitar, nah kebetulan anak-anak apalagi sudah dewasa begini kan jarang bergaul sembarangan lah, bisa pilih-pilih teman, bisa pilih-pilih kawan. Nah, kalau anak-anak yang masih kecil, yang belum pemikirannya belum dewasa ataupun belum ya masih usia SLP ataupun SLA itu kan banyak pengaruh-pengaruh dari luar. Pertama, sering berbohong, kemudian di dalam perkataan pun kasar karena mengikuti teman-temannya. Sehingga istilah-istilah yang dikeluarkan pun itu sebetulnya kalau dilihat dari kesopanan sudah tidak sopan, sudah jelek. Nah, jadi tantangan sih banyak tadi disebutkan. Pertama dari lingkungan, kemudian dari HP. Kalau anak tersebut ataupun orang tua tidak bisa mengawasi dengan baik. Itu sementara. Baik, untuk lanjut pertanyaan keempat. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang keempat, apa yang Bapak lakukan jika anak Bapak tidak melakukan nilai tersebut?
Nah, yang dilakukan seandainya anak tidak melakukan sesuatu yang ditugaskan oleh orang tua, ya sebetulnya ditegur. Tapi ditegur di sini bukan artinya kebencian, bukan benci, dimarahinya bukan benci. Seorang rumah, kalau kita lihat kembali lagi, rumah ini kan merupakan pendidikan yang sangat besar. Al-Baitu Mudarrisul Kubro, Madrasatul Kubro. Rumah ini merupakan pendidikan yang sangat besar. Kemudian terutama di sini peran seorang ibu Mudarrisul Kubro. Seorang ibu adalah guru yang maha besar, yang paling besar. Nah, jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, seandainya anaknya melakukan kesalahan ataupun kurang kepeduliannya, sifatnya memarahi di sini, menegur di sini bukan benci ataupun hukuman, tapi mengandung unsur pendidikan. Jadi makanya unsur pendidikan ini sangat penting diterapkan di rumah tangga, sebab disebutkan tadi juga bahwa rumah ini, keluarga ini merupakan tempat pendidikan yang pertama, tempat pendidikan yang utama lagi. Nah, jadi peran ibu dan peran anak, seandainya anak melakukan suatu kesalahan, melakukan suatu kelalaian, maka tegurlah dengan baik. Maka di sini orang tua terhadap anaknya itu kadang-kadang orang tua sebagai anak sebagai anak dari orang tuanya diperlakukan sebagai teman, diperlakukan sebagai sahabat. Jadi jangan sistemnya itu jangan diktator ataupun apa ya, ataupun bukan di semacam diktator atau monarki gitu ya. Jadi selalu menyalahkan anak, tapi tegurlah dengan cara yang baik. Betulkan, berikan pengertian bahwa hal ini adalah kurang baik, sebaiknya begini. Anak akan nurut, akan mengerti. Jadi pengertian yang paling penting terhadap anak, seandainya anak itu melakukan kesalahan ataupun melakukan kelalaian ataupun melakukan kesalahan ataupun kelalaian lah, itu jadi bukan hukuman, bukan sekarang balas dendam, tapi sifatnya memberikan pengertian, diluruskan supaya anak nanti mengerti, oh saya tidak boleh melakukan ini karena kalau melakukan ini akibatnya begini. Nah, itu yang paling penting terhadap anak. Ya, sementara sekian. Baik Bapak, terima kasih banyak atas jawabannya yang luar biasa ini dan insya Allah bermanfaat sekali bagi kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Sekian wawancara kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama, Bapak juga mohon maaf seandainya jawabannya kurang memuaskan ataupun kurang lengkap. Insya Allah lain kali kalau wawancara lagi nanti mungkin akan diberitahukan sebelumnya ya, sehingga bisa ada persiapan dulu lah. Ini jadi sekarang Ya, ini betul-betul jawabannya sekarang ini bukan spontan ya, mendadak lah gitu, mendadak. Ya, terima kasih sama-sama ya, semoga sukses di dalam belajarnya ya. Amin. Sebelumnya Karina, boleh foto- perkenalan namanya siapa? Nama aku Dima Wisdani, panggil aja Dima. Oke, Dima. Kami izin mewawancarai mengenai nilai hormat dan kepedulian. Boleh. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa metode atau cara yang dilakukan kamu untuk menanamkan nilai hormat dan kepedulian pada orang tua? Aku di sini punya tips dan cara yang udah aku terapin, yaitu dengan cara mengimplementasikannya secara langsung kepada kedua orang tua kita. Kan sudah terpampang jelas ya bahwa orang tua itu harus dihormati oleh kita sebagai anaknya. Maka dengan itu, dengan kita hormat kepada orang tua, insya Allah selamat dunia akhirat. Balik lagi ke norma itu aja sih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua.
Untuk selanjutnya, apakah ada tantangan atau hambatan yang kamu alami gitu ketika kamu menanamkan nilai hormat dan kepedulian itu? Ada sih ya, apalagi kita sebagai Gen Z gitu yang masa pengimplementasian dari remaja ke dewasa itu kan cukup tantangan yang sulit untuk saya gitu. Apalagi kalau misalkan kita anak muda gitu ya, masih gede gengsinya, apalagi kalau kita ditegur oleh orang tua kan kita suka emosi atau gimana. Nah, dengan cara itu kita harus bisa menahannya dan kita harus bisa menahan diri untuk balik lagi ke norma yang kita terapin, yaitu dengan menghormati orang tua. Karena kita juga bakal jadi orang tua gitu. Karena kalau dengan kita seperti itu, untuk pembelajaran kita ke depannya bahwa kita jangan seperti itu kepada anak mereka. Dan yang baik-baiknya diambil, yang jeleknya kita baikin. Baik, terima kasih. Apa yang dilakukan orang tua kamu jika kamu tidak menanamkan nilai rasa hormat sama nilai kepedulian? Yang pertama pasti menegur kita secara baik-baik, karena dimanapun mereka orang tua kita dan kita sebagai anaknya. Jikalau di dalam struktur pemerintahan mereka atasan dan kita bawahannya, maka dengan cara itu kita juga harus tersadar bahwa apa yang kita lakukan itu salah dan apa yang diucapkan oleh orang tua kita itu benar. Terus jikalau kita tidak memperdulikan dari ucapan orang tua kita tersebut, maka orang tua kita mengambil tindakan yang lebih seperti mengambil aset-aset fasilitasnya kayak HP, motor, dan lain sebagainya. Maka dengan cara itu kita juga sebagai anak bakalan merasa jera apa dengan tindakan yang orang tua kita ambil. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sekian untuk wawancara kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.